Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, Ibu Sarah Rajah Fitricia SEMSC, yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Raisya Maulania sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya, yaitu ada Dwi Ramadhani dengan NIM C1B023021, ada Elsa Erawati Sukron dengan NIM C1B023024, ada M. Yofi Febrianto dengan NIM C1B021121, lalu yang terakhir ada Risa Kurniawati dengan NIM C1B023 086. Materi pertama tentang rancangan model pengambilan keputusan dan strategi distribusi dan transportasi program makan siang bergizi di Provinsi Jambi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis permasalahannya. Pelaksanaan program makan siang bergizi di Provinsi Jambi menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan kondisi geografis dan keterbatasan operasional di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keragaman medan wilayah. Beberapa daerah seperti Kabupaten Kerinci memiliki topografi pegunungan dengan akses jalan yang terbatas dan sulit dilalui. Berbeda dengan Kota Jambi dengan akses jalan yang baik dan relatif mudah dijangkau. Perbedaan ini berdampak langsung pada strategi distribusi dan waktu tempuh ke sekolah-sekolah sasaran. Nah, permasalahan berikutnya berkaitan dengan batas waktu pengantaran. Seluruh makanan harus sudah tiba di sekolah sebelum pukul 11:30 siang, agar siswa dapat makan siang tepat waktu. Batas waktu yang ketat ini membuat distribusi harus berlangsung secara cepat, efisien, dan bebas hambatan tanpa ruang untuk keterlambatan. Selain itu, karena makanan dimasak pada pagi hari dan bersifat cepat rusak, maka proses distribusi tidak boleh ditunda. Tidak memungkinkan adanya penyimpanan dalam waktu lama, sehingga jika pengiriman memakan waktu terlalu lama atau terjadi gangguan di jalan, maka kualitas dan kelayakan konsumsi. Nah, selain itu, karena makanan dimasak pada pagi hari dan bersifat cepat rusak, maka proses distribusi tidak bisa ditunda. Tidak memungkinkan adanya penyimpanan dalam waktu lama, sehingga jika pengiriman makanan waktu terlalu lama atau terjadi gangguan di jalan, maka kualitas dan kelayakan konsumsi makanan bisa menurun secara signifikan. Nah, tantangan lainnya adalah penyebaran sekolah yang tidak merata. Banyak sekolah yang berada di lokasi terpencil sehingga menyulitkan dalam merancang rute pengiriman yang efisien dan hemat waktu. Keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah juga menjadi kendala penting. Anggaran yang tersedia menuntut program ini untuk menghemat biaya operasional, termasuk bahan bakar, tenaga kerja, pemeliharaan kendaraan, tanpa mengurangi kualitas pelayanan distribusi. Nah, dengan tantangan tersebut diperlukan pendekatan yang adaptif dan berbasis data dalam menyusun strategi distribusi agar program ini berjalan secara efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa Erawati Sukron. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Raisya Welania, yaitu tujuan distribusi. Nah, adapun tujuan utama dari program distribusi ini adalah untuk mengantarkan sebanyak 25.000 paket makanan setiap hari ke 150 sekolah yang tersebar di 6 kabupaten dan kota, yaitu Kota Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, dan Kerinci, dan Merangin. Nah, dalam pelaksanaannya seluruh paket makanan harus tiba di sekolah dengan tepat waktu sehingga anak-anak dapat menerima makanan mereka sesuai dengan jadwal. Nah, selain itu paket
paket makanan harus dalam kondisi yang layak untuk dikonsumsi untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga. Nah, program ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan distribusi dengan biaya yang efisien agar dapat mendukung keberlanjutan program dalam jangka yang panjang. Nah, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, untuk mengelola proses distribusi makanan yang menghadapi beragam tantangan, digunakan pendekatan yang mengombinasikan zonasi wilayah, analisis data lapangan, dan pemodelan logistik. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah membagi wilayah distribusi menjadi 6 zona berdasarkan kabupaten yang ada. Nah, setiap zona akan memiliki pusat distribusi atau dapur sentral yang bertugas menyiapkan makanan bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya. Nah, zona-zona ini dianalisis berdasarkan kondisi geografis, jumlah sekolah yang ada, serta tingkat aksesibilitas untuk memastikan pengelolaan distribusi dapat berjalan dengan optimal. Nah, yang kedua yaitu menentukan rute pengantaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi waktu dan penggunaan bahan bakar. Nah, sekolah-sekolah yang terletak pada jalur yang sama akan digabungkan dalam satu rute pengiriman agar tidak terjadi pemborosan sumber daya dan waktu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dalam penjadwalan pengiriman juga memperhatikan prioritas aksesibilitas. Nah, sekolah-sekolah yang paling jauh akan memiliki akses sulit menjadi prioritas pengantaran lebih awal. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan dapat tiba tepat waktu sebelum batas akhir pengantaran pada pukul 11.30 WIB. Nah, pendekatan ini memastikan distribusi berjalan dengan efisien, tepat saran, dan sesuai dengan keterbatasan kondisi lapangan. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yoping. Strategi distribusi. Distribusi akan dilakukan dengan pendekatan zonasi, di mana setiap kabupaten akan menjadi satu zona distribusi utama. Dalam setiap zona akan dibangun dapur sentral atau titik produksi makanan yang bertugas melayani sekolah-sekolah di sekitarnya. Di zona Kota Jambi sendiri, dengan infrastruktur yang baik dan relatif berdekatan, distribusi akan dilakukan secara langsung menggunakan kendaraan roda 4 dari dapur sentral ke sekolah-sekolah. Hal ini meningkatkan pengiriman yang cepat dan efisien. Pada zona Kerinci dan Merangin, karena medan yang berat dan lokasi sekolah yang tersebar dan terpencil, distribusi akan dilakukan secara 2 tahap. Yang pertama, makanan dikirim dari dapur sentral ke titik kumpul menggunakan roda 4. Yang kedua, dari titik kumpul, makanan distribusikan ke seluruh sekolah menggunakan kendaraan roda 2 atau motor atau kendaraan kecil yang lebih lincah dan dapat melewati medan yang sulit. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima yaitu mengenai strategi transportasi. Penggunaan kendaraan akan disesuaikan dengan kondisi jalan dan jarak tempuh di masing-masing zona distribusi. Yang pertama, kendaraan untuk daerah perkotaan dan jalan besar. Di daerah dengan infrastruktur jalan yang baik seperti kota akan digunakan kendaraan truk kecil atau mobil box yang mampu mengangkat dalam jumlah besar sekaligus, sehingga proses pengiriman menjadi lebih efisien. Lalu kendaraan untuk daerah pegunungan dan jalan kecil. Di daerah pegunungan dan jalan sempit seperti Kerinci, distribusi akan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 3 logistik yang lebih fleksibel dan mampu menjangkau medan sulit. Lalu pengaturan waktu pengiriman. Yang pertama, pengiriman akan dimulai pukul 06.30 pagi, segera setelah makanan selesai dimasak di dapur sentral. Yang kedua, prioritas pengantaran diberikan pada sekolah-sekolah yang berlokasi paling jauh agar makanan sampai dalam kondisi segar dan tepat waktu. Selanjutnya, sekolah yang lokasinya lebih dekat ke dapur akan dikirim belakangan namun tetap dalam batas waktu maksimal pukul 11.30 WIB. Lalu, efisien rute dan pengemasan. Yang pertama, pengiriman dilakukan secara bertahap dengan satu kendaraan mengantar ke beberapa sekolah dalam satu rute rencana. Yang kedua, makanan dikemas dalam box khusus yang berfungsi menjaga suhu dan kualitas makanan selama perjalanan agar tetap layak konsumsi saat tiba di sekolah.
Lalu, distribusi tahap akhir di daerah terpencil. Yang pertama, di daerah terpencil, distribusi tahap akhir akan melibatkan lokal seperti ojek desa atau kurir mikro. Lalu, pendekatan lebih hemat biaya dan praktis dibanding pemakaian kendaraan besar melewati jalan yang sempit atau rusak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu efisiensi biaya dan waktu. Untuk memastikan distribusi berjalan hemat dan efisien, beberapa langkah strategis yang akan diterapkan, yaitu perencanaan rute optimal, yang dimana semua pengantaran harus melalui perencanaan rute yang efisien agar tidak ada kendaraan yang berputar arah tanpa alasan atau kembali ke dapur dengan muatan kurang maksimal. Perencanaan ini akan mempertimbangkan jarak terdekat, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan sistem pelacakan yang dimana penggunaan aplikasi pemetaan seperti Google Maps dan sistem pelacakan GPS sangat penting untuk memilih jalur tercepat dan terdekat. Selain itu, teknologi ini memungkinkan pemantauan armada secara real-time, sehingga apabila terjadi kendala di lapangan, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, manfaat yang dicapai yaitu efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan dapat meningkat signifikan. Yang kedua, waktu tempuh distribusi dapat dipangkas sehingga makanan sampai ke sekolah lebih cepat dan dalam kondisi baik. Yang selanjutnya, distribusi dapat berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan tanpa pemborosan sumber daya. Selanjutnya, kesimpulan distribusi makanan bergizi ke 150 sekolah dasar di Provinsi Jambi memerlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin. Dengan strategi pembagian zona distribusi yang jelas, pemanfaatan dapur sentral sebagai titik produksi, rute pengantaran yang efisien, serta penggunaan kendaraan yang sesuai dengan kondisi medan, program ini dapat dijalankan secara efektif dan optimal. Keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pengelolaan logistik, pemanfaatan teknologi modern, serta strategi transportasi yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai tantangan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengatasi kendala geografis, keterbatasan waktu, dan anggaran dengan baik. Dengan komitmen yang konsisten, diharapkan seluruh anak di sekolah dasar yang menjadi sasaran dapat menikmati makanan bergizi setiap hari, tepat waktu, dan dalam kondisi aman. Program ini bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ke generasi muda di Provinsi Jambi. Itu saja penyampaian materi dari saya dan rekan-rekan saya. Saya selaku moderator, jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan atas